Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan keluarga, istri dan anak kepada kita adalah untuk kita bimbing. Bukan hanya kita bimbing untuk menemukan kebahagiaan hidupnya di dunia, tapi juga kita bimbing agar mereka menemukan kebahagiaan hidup di akhirat, bertemu dengan Allah dan terhindar dari azab dan siksa api neraka nantinya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, hindarkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Yang para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kejam dan pemarah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Selalu tunduk dan patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat yang tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap siapapun yang dimasukkan ke dalam neraka. Baik itu laki-laki atau perempuan, kaya ataupun miskin, semuanya sama-sama mendapatkan azab dan siksa sesuai dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti tidak akan rela apabila keluarga, istri dan anak kita diganggu kehormatannya oleh orang lain. Setiap kita pasti tidak akan rela apabila mereka disakiti oleh orang lain. Dan sebagai orang beriman yang meyakini adanya hari pembalasan, yang meyakini adanya surga dan neraka, pastilah setiap kita tidak akan rela apabila mereka dibakar di dalam api neraka, diazab dan disiksa oleh para malaikat penjaga neraka. Kalau kita tidak menginginkan hal ini terjadi pada mereka, kalau kita menginginkan mereka mendapatkan surga dan terhindar dari siksa api neraka, maka salah satu hal yang harus kita ingatkan kepada mereka, khususnya kepada yang perempuan, adalah agar mereka menjaga dan menutupi aurat-aurat mereka. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna zalika adna ayyurafna wa la yukhzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada istri-istri orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, memakai jilbab bagi seorang perempuan muslim itu bukan budaya Arab, bukan mode, tapi mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap perempuan muslim untuk menutupkan jilbab ke tubuh mereka. Jilbab yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah jilbab yang panjang dan longgar, yang dapat melindungi tubuh mereka dari pandangan syahwat laki-laki yang melihatnya. Namun kalau kita perhatikan hari ini, banyak di antara perempuan-perempuan muslim yang melanggar dan mengabaikan perintah Allah ini. Mereka berpakaian tapi sebagian auratnya terbuka. Mereka berjilbab
Tapi sebagian auratnya terbuka. Lekuk-lekuk tubuhnya pun itu kelihatan. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh sebelum hal ini terjadi. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Sinfani min ummati." Suatu saat nanti akan muncul dua golongan dari umatku. Lam arahuma ba'du. Saat ini aku belum melihat mereka. Adapun golongan yang dikatakan oleh Nabi tersebut, yang pertama, kaumum ma'ahum syatun ka'asnabil bakar. Golongan-golongan, kelompok-kelompok para penguasa dari kalangan muslim yang mempergunakan cambuk-cambuk kekuasaan mereka untuk menzalimi sesama muslim. Menzalimi orang-orang lemah, menzalimi orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan mereka. Yang kedua, yudribuna bihan nasa wa nisa'i, kasiyat, ariyat, mu'milat, ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilat. Golongan-golongan perempuan yang berpakaian tapi telanjang dari rasa madu. Mereka berpakaian tapi tidak sempurna menutupi auratnya. Mereka berpakaian tapi telanjang dari rasa iman untuk menjaga kehormatan mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan-perempuan seperti ini belum ada. Namun hari ini, kita sama-sama saksikan dan buktikan bersama. Kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan muslim yang berpakaian tapi terbuka auratnya. Berjilbab tapi memperlihatkan sebagian lekuk-lekuk tubuhnya. Tampil di depan umum, di media-media sosial, berlenggak-lenggok mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya. Dan mereka bangga melakukan hal itu. Hati-hati bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ingatkan kepada isteri dan anak perempuan kita, agar jangan sampai mereka meniru-niru perempuan seperti ini. Karena di akhir hadis ini Nabi Muhammad SAW menegaskan, la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan-perempuan seperti ini tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan mencium harumnya bau surga. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tubuh seorang perempuan itu adalah perhiasan. Perhiasan yang harus mereka jaga dan mereka lindungi. Karena disebabkan oleh tubuh mereka tersebut dapat memberikan mereka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tapi bisa juga mencelakakan mereka dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada perempuan-perempuan beriman untuk menutupi perhiasannya itu. Di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada perempuan beriman, wala yubdina zinnatahunna illa ma zahara minha. Janganlah sekali-kali perempuan beriman memperlihatkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang biasa tampak. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan beberapa pendapat sahabat tentang apa yang boleh terlihat bagi seorang perempuan beriman. Yang pertama, menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi ahli Al-Quran, beliau menyatakan bahwa yang boleh terlihat bagi seorang perempuan beriman hanyalah bajunya. Seluruh tubuhnya tidak boleh kelihatan. Dan pendapat ini dipakai oleh sebagian besar ulama di dunia. Makanya mereka mewajibkan kepada setiap perempuan beriman, selain memakai jilbab, tapi juga menutupi wajah mereka dengan cadar. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menyatakan bahawa yang boleh terlihat bagi seorang perempuan beriman hanyalah wajah dan telapak tangannya. Dan pendapat ini dipakai oleh sebagian besar ulama dari mazhab Imam Syafi'i, termasuk kita di Indonesia ini. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Hanafi. Beliau menyatakan bahawa yang boleh terlihat bagi seorang perempuan beriman
hanyalah dari kaki sampai mata kakinya. Maka dapat kita simpulkan, tidak ada seorang pun ulama menyatakan bahwa rambut, leher, betis perempuan itu bukan aurat. Dan tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkan seorang perempuan berpakaian, bahkan berjilbab, tapi masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Karena ini masih termasuk ke dalam golongan yang dikatakan oleh Nabi, mereka berpakaian tapi telanjang. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Itulah perintah Allah terhadap perempuan-perempuan muslim. Itulah perintah Allah kepada perempuan-perempuan muslim untuk menutupi tubuh mereka dengan berjilbab. Dan khatib pun telah menyampaikan beberapa sikap dan pendapat Rasul serta para sahabat. Lalu apa sikap dan pendapat kita? Sebagai manusia yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini kita ditakutkan oleh virus corona, banyak di antara kita yang memakai masker dengan alasan takut dengan virus corona. Padahal virus corona itu tidak tampak, tidak kelihatan. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini adalah perkataan dan peringatan dari ahli kesehatan. Lalu kenapa kita tidak meyakini perkataan dan peringatan Allah Subhanahu wa taala? Tuhan yang Maha benar. Kenapa kita tidak meyakini perkataan dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap ucapannya adalah benar? Kalau hari ini kita ditakutkan oleh virus corona, kita pakai masker, kita suruh istri, keluarga dan anak kita memakai masker. Kenapa kita tidak menyuruh istri dan keluarga kita untuk memakai jilbab? Karena kalau kita biarkan mereka tidak memakai jilbab, ada bahaya yang lebih besar daripada virus corona itu, yaitu azab dan siksa api neraka nanti. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Khatib sengaja menyampaikan hal ini kepada kita semua, kepada bapak-bapak dan termasuk kepada diri khatib sendiri. Karena kita adalah kepala keluarga. Dan sebagai kepala keluarga, kita memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarga kita. Tanggungjawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar nanti. Termasuk menyuruh mereka menutup aurat-aurat mereka. Karena apabila kita membiarkan istri dan anak perempuan kita tidak menutup aurat, maka berapapun banyaknya amal ibadah kita lakukan, berapapun taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena satu perkara ini dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka nanti. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah menyatakan, salah satu la yanzurullahu ala wazara yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Yang pertama, al-aqu biwalidayhi, yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajalat, perempuan yang meniru-niru laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayus, yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu ketika aurat istrinya ditonton oleh orang lain dan tidak memiliki rasa malu ketika aurat anak perempuannya ditonton oleh orang lain. Laki-laki seperti ini tidak akan dilihat Allah di yaumil mahsyar nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat dan berkah Allah? Dan yang pasti bagaimana mungkin kita mendapatkan surga Allah? Sedangkan surga Allah itu bisa kita dapatkan apabila kita mendapatkan ampunan Allah. Apabila kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengajak dan menyuruh istri dan anak perempuan kita untuk menutupi auratnya, agar kita dan mereka mendapatkan surganya Allah dan terhindar dari azab dan siksa api neraka nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun.